Halo siswa-siswi SMA Singkarurus yang terkasih, salam sehat untuk kita semua. Bertemu lagi pada pembelajaran matematika untuk kelas 11. Masih bab yang sama, yaitu induksi matematika bagian ketiga. Kita akan belajar mengenai pembuktian berupa keterbagian. Masih bersama saya, Ibu Ocha, guru SMA Singkarurus, Bengkulu, Yayasan Tarakanita, wilayah Bengkulu. Untuk kompetensi dasar dan indikator pembelajarannya, yang pertama yaitu menjelaskan metode pembuktian pernyataan matematis berupa barisan, ketidaksamaan, keterbagian dengan induksi matematika. Dengan KD keterampilan yaitu menggunakan metode pembuktian pernyataan matematis berupa barisan, ketidaksamaan, keterbagian dengan induksi matematika. Dan indikator pembelajarannya yaitu peserta didik mampu menjelaskan dan menggunakan metode pembuktian pernyataan matematis berupa keterbagian dengan induksi matematika. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran, siapkan buku catatan kalian untuk mencatat materi yang penting ya. Baik, sebagai pengantar, pada pembelajaran kali ini kita akan membahas tentang penerapan induksi matematika pada keterbagian. Makna keterbagian dalam hal ini yaitu habis dibagi, bukan hanya dapat dibagi, tetapi habis dibagi. Tentu kalian bisa membedakan dapat dibagi dan habis dibagi. Misalkan 40 habis dibagi 5. 40 habis dibagi 5 ya, hasilnya 8, tidak ada sisa. Tetapi 40 tidak habis dibagi 6. 40 bisa dibagi 6. Ya, tapi punya sisa. 40 dibagi 6 itu kan 6, sisanya 4, ya. Tapi yang dibahas di sini yaitu habis dibagi, jadi tidak ada sisa. Nah, definisi keterbagian. Definisi keterbagian. Kalau dibaca biasa A, garis lurus garis vertikal B, tanda panah B sama dengan K dikali A. Tapi ada aturan bacanya. Dengan K ini adalah bilangan bulat. Jadi bacanya untuk ini B habis dibagi A atau A habis membagi B. Yang biasa sering dipakai adalah B habis dibagi A. Jadi bilangan B habis dibagi A, maka B sama dengan K dikali A. Contohnya 12 habis dibagi 3. Karena jika 12 itu hasilnya adalah 4 dikali 3. Jadi K-nya adalah 4. K-nya adalah 4. Min 10 habis dibagi 2. Karena min 10 sama dengan min 5 dikali 2. Jadi K-nya adalah min 5. 0 habis dibagi 4. Karena 0 sama dengan 0 dikali 4. Dengan K sama dengan 0. Bilangan bulat itu dimulai dari berapa? Mulai dari min, 0, dan plus, ya. Kemudian 12, ada tanda coret ini ya. 12 tidak habis dibagi 7. Ya, ini bacanya 12 tidak habis dibagi 7. Karena 12 sama dengan K dikali 7. Nah, tidak ada K bilangan bulat yang memenuhi ini. Kalau bilangan pecahan bisa. Bilangan pecahan K yang memenuhi adalah 12 per 7 kan. 12 per 7 kali 7 kan sama dengan 12. Tapi 12 per 7 kan bukan bilangan bulat, melainkan bilangan pecahan. Jadi tidak ada K yang memenuhi persamaan ini. Nah, sifat-sifat keterbagian. Yang pertama, jika B habis dibagi A dan C habis dibagi B, maka C juga habis dibagi A. Penjelasannya, jika B habis dibagi A, maka B sama dengan K dikali A. Jika C habis dibagi B, maka C sama dengan L dikali B. Sehingga C sama dengan L dikali B-nya. Nah, B-nya itu diganti ini. Diganti K dikali A, ya, diganti K dikali A, sehingga L dikali K jadiin 1 aja di sini, ya, jadiin 1 di sini, jadikan kurung L dikali
K kali A. Nah, L kali K tadi kan sama dengan bilangan bulat, jadi jadikan 1 aja. Sehingga C habis dibagi A. Kemudian sifat yang kedua, jika B habis dibagi A, maka M dikali B juga habis dikali A. Jadi berapapun bilangan, kalau dikali B, dia juga pasti habis dibagi A. Yang ketiga, jika B habis dibagi A dan C habis dibagi A, maka B ditambah C habis dibagi A. Jadi kalau B habis dibagi A, C habis dibagi A, kalau B dijumlahkan dengan C juga pasti habis dibagi dengan A. Yang keempat, jika B habis dibagi A dan C habis dibagi C, maka B dikali C habis dibagi A. Jadi kalau B habis dibagi A, C habis dibagi A, kalau B dikalikan C, hasilnya juga pasti habis dibagi A. Dan yang kelima, jika B habis dibagi A dan D habis dibagi C, maka A dikali C terus B dikali D, maka B dikali D habis dibagi A dikali C. Ini sifat-sifat keterbagian ya. Sekarang contohnya, menggunakan keterbagian. Contoh yang pertama, dengan induksi matematika, tunjukkan bahwa 11 pangkat N-6 habis dibagi 5 untuk N bilangan asli. Ingat-ingat kemarin, kalau untuk menggunakan induksi matematika, langkah awal yang pertama, masukkan N sama dengan 1. Jadi N sama dengan 1. Masukkan ke persamaan ini. Jadi 11 pangkat 1 min 6. 11 pangkat 1 kan sama dengan 11, dikurang 6 sama dengan 5. 5 habis dibagi 5 tidak? Habis dibagi 5 kan? Ya, 5 habis dibagi 5. Berarti benar 5 habis dibagi 5. Atau kalau mau diganti N sama dengan 2, coba dicek sama enggak. Jadi kalau dimasukkan ke dalam bilangan persamaan ini, 11 pangkat 2 min 6. 11 kuadrat kan 121 dikurangi 6 sama dengan 115. 115 sendiri ini benar juga habis dibagi 5. Ya. Berarti kalau untuk N sama dengan 1, N sama dengan 2, persamaan ini habis dibagi 5. Kemudian langkah yang kedua, formula dianggap benar untuk N sama dengan K, sehingga tadi 11 pangkat N tadi, N-nya diganti K. 11 pangkat K min 6. Kemudian, ingat-ingat, K-nya diganti K plus 1, sehingga persamaannya berubah. Jadi 11 pangkat K plus 1 min 6. Nah, ini yang akan dibuktikan habis dibagi 5. Karena 11 pangkat K min 6 habis dibagi 5, maka kita misalkan 11 pangkat K min 6 sama dengan 5 kali M. Diperhatikan sifat yang kedua tadi, kalau sudah kalian catat. Untuk M bilangan bulat, positif. Sehingga akhirnya min 6-nya pindah ruas. Ya, jadi 11 pangkat K sama dengan 5M plus 6. Ya, min 6 pindah ruas jadi plus 6. Nah, bentuk 11 pangkat K plus 1 min 6 kita ubah jadinya seperti ini. 11 pangkat K kali 11 min 6. Dapat dari mana, Bu? Ini dijabarkan. Kalau perkalian pangkat itu kan artinya 11 pangkat K dikali 11 pangkat 1. 11 pangkat K dikali 11 pangkat 1. Ini pangkat 1 ya. Nah, 11 pangkat K sendiri, 11 pangkat K sendiri itu tadi sama dengan ini. Nih, jadi 11 pangkat K-nya diganti 5M plus 6 dikali 11 min 6. Paham ya sampai sini ya? 11 K-nya diganti ini tadi. 5M plus 6. Nah, kita kalikan 5M kali 11, 55M. 6 kali 11, 66. Yang bisa dikurangkan ya 66 dikurang 6 sama dengan 60. Jadi 55M plus 60. Kita jabarkan, kita keluarkan
bilangan yang sama, faktor terbesarnya 55 sama 60 kan 5. 55 dibagi 5, 11M. 60 dibagi 5, 12. Dengan demikian, P dalam kurung K plus 11 sama dengan 11 pangkat K plus 1 min M dapat dinyatakan sebagai kelipatan 5, yaitu 5 dikali 11M plus 12. Jadi benar bahwa P dalam kurung K plus 1 sama dengan 11 pangkat K plus 1 min M habis dibagi 5 karena semua bilangan yang dikali 5 pasti habis dibagi 5. 5 kali 3, 15 habis dibagi 5. 5 kali 20, 100 habis dibagi 5. Jadi semua bilangan yang dikali 5 pasti habis dibagi 5. Sehingga terbukti ya. Sekarang contoh yang kedua. Buktikan bahwa pangkat 2n-1 plus 3 pangkat 2n-1 habis dibagi 5 untuk semua bilangan asli n. Langkah yang pertama, masukkan n sama dengan 1. 2 kali 2 pangkat n-1 plus 2 pangkat 3 pangkat 2n-1 diganti, n-nya diganti kali 1. 2 pangkat 2 kali 1 min 1 plus 3 pangkat 2 kali 1 min 1. 2 kali 1 sama dengan 2, 2 kurang 1 sama dengan 1, 2 pangkat 1. 2 pangkat 1 sama dengan 2 dikurang 1 sama dengan 1, jadi 3 pangkat 1. 2 pangkat 1 sama dengan 2, 3 pangkat 1 sama dengan 3, 2 tambah 3 sama dengan 5. Maka benar, 5 habis dibagi 5. Untuk yang kedua, n-nya diganti K. Maka rumusnya berubah, jadi n-nya diganti K. 2 pangkat 2K min 1 plus 3 pangkat 2K min 1. Nah ini yang ketiga, n-nya diubah jadi K plus 1. Sehingga rumusnya berubah jadi n-nya diganti K plus 1 ya. Sehingga berubah jadi 2 pangkat 2 kali K plus 1 min 1 plus 3 pangkat 2 kali K plus 1 min 1. Jadi n-nya, ini n-nya, n yang ini, n yang ini diubah jadi K plus 1, K plus 1. Sehingga kalau dikalikan tadi ya, 2 dikali K, 2K, 2 dikali 1, 2. Ini juga 2 dikali K, 2 dikali 1, 2. Sehingga persamaannya menjadi seperti ini. Ini ya, 2 pangkat 2K plus 2 min 1, 3 pangkat 2K plus 2 min 1. Nah, tadi ini dalam kurungnya dijabarkan dulu. Ya, kalau suatu pangkat dijumlahkan itu kan artinya dikali ya. Jadi 2 pangkat 2K kali 2 pangkat 2 kali 2 pangkat min 1 plus 3 pangkat 2K kali 3 pangkat 2 kali 3 pangkat min 1. Nah ini jadikan 1 aja ya, ini jadikan 1 nih supaya tidak ada pangkat minus. 2 pangkat 2 ini K-nya juga digabung di sini ya, kali 2 pangkat 2K min 1. Ini juga K-nya gabung di sini, jadinya 3 pangkat 2 kali 3 pangkat 2K min 1. Sehingga 2 pangkat 2 tadi kan 4. 4 kali ini 2 pangkat 2K min 1 plus 3 pangkat 2, 9. 9 kali 3 pangkat 2K min 1. Nah, kita jabarkan supaya bisa dapat 5 tadi ya kan harus dibagi 5 nih, 2 atik dapatlah 9. 9 itu kan 4 tambah 5. Sehingga bisa dijabarkan ini tetap yang depan tetap. Nah, 4 dikali 3 pangkat 2K min 1 plus 5 dikali 3 pangkat 2K min 1. Sehingga hasilnya seperti ini. 4-nya sama dengan 4 ya. 5 pangkat 2K min 1. Jadi salah satu aja yang dipakai tadi. 3-nya dikalikan dengan 4 aja, 5-nya nggak usah. Nah, salah satunya itu kan ada faktornya jadi 5 ya.
Kalau kalian tadi lihat di sifat keterbagian yang nomor 3 tadi, kalau salah satunya sudah bisa habis dibagi 5 karena dia penjumlahan, pasti yang depannya juga bisa habis dibagi 5. Maka formula tadi benar untuk N sama dengan K plus 1 karena ketiga syarat induksi dipenuhi oleh formula rumus, maka dikatakan bahwa 2 pangkat 2N1 plus 3 pangkat 2N1 habis dibagi 5 untuk semua bilangan asli N, sehingga terbukti. Tadi kan salah satunya bisa habis dibagi 5. Lihat lagi sifat keterbagian tadi nomor 3. Nah, sekarang untuk latihan sebagai exercise ada 3 soal. Coba dikerjakan di buku latihan ya, sebisa mungkin dikerjakan. Sehingga kalian bisa paham mana bagian yang bisa kalian sudah ngerti, mana yang belum bisa kalian pahami, sehingga kalian tahu kesulitan-kesulitan mana, sehingga bisa ditanyakan ke Bu Ocha. Oke, sampai di sini dulu. Jangan lupa ada soal dikerjakan. Bagian mana yang belum jelas silahkan tanyakan ke Ibu. Kalau ada pertanyaan silahkan komen di video ini atau japri lewat WA. Oke, sekian dulu pembelajaran matematika kali ini. Sampai berjumpa di pembelajaran matematika berikutnya. Jaga kesehatan selalu semangat belajar di rumah. Ikuti protokol kesehatan. Semoga kalian dan keluarga tetap dalam naungan Tuhan. Oke, see you. Bye-bye.